yang akan membimbing kita melalui kajian ini dengan tema sholat, mulai dari awal takbir hingga salam bagian 2 insya Allah. Pertama mungkin kita sapa dulu Ustadz kita, Masya Allah, Ustadz Akil. Assalamualaikum Ustadz, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Gimana nih para jamaah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga antum sehat selalu dan para jamaah juga selalu semangat dan istiqomah ya menuntut ilmu, terutama di bulan Ramadan ini, di mana pahala itu selalu dilipat gandakan, terutama untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar di mata Allah. Amin, amin ya Allah. Ustaz, insya Allah kita bakal melanjutkan apa yang telah kita bahas kemarin. Cuma untuk merefresh kembali apa yang sudah kita bahas, di sini saya insya Allah akan menyampaikan perihal sholat yang kita sudah bahas kemarin di bagian pertama. Jadi alhamdulillah kita sudah membahas dari awal, yaitu niat, baik itu kapan niat itu dihadirkan. Jadi apakah niat itu syarat ataukah rukun beserta konsekuensinya, kapan dia harus dihadirkan, di dalam atau di luar sholat. Kemudian perpindahan niat dari sunnah ke wajib, atau perpindahan posisi niat dari kita makmum menuju imam atau dari imam menuju makmum. Kemudian pengulangan niat untuk sholat yang berulang-ulang seperti tarawih. Apakah niatnya itu diulang atau cukup sekali, dan ternyata niatnya itu memang harus diulang setiap kali akan memulai sholat. Bahkan kita sudah membahas tentang substansi dari makna kata per kata lafaz niat. Tapi untuk lanjut ke selanjutnya ini, jadi Ana mau langsung mungkin bertanya untuk mempersingkat waktu. Kemarin Antum sudah jelaskan tentang substansi dari makna niat kata per kata. Tapi mungkin Antum belum spesifik menjawab tentang apakah niat itu harus dilafazkan atau cukup di dalam hati saja, dan kalau misalkan lebih afdal dilafazkan itu apakah harus lafaznya itu dari bahasa Arab ataukah mungkin boleh bahasa Indonesia itu, Ustaz? Mungkin Antum bisa jelaskan, tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah dimanapun Anda berada, baik jamaah yang ikut bergabung di Zoom kita ataupun jamaah yang mungkin mendengarkan live streaming ini via YouTube, insya Allah kita akan membahas kembali ya pembahasan kita mengenai sholat yang kemarin sudah kita bahas mengenai bab niat, dan memang terakhir kita sudah sampai membahas tentang apa saja yang harus kita utarakan atau harus kita sertakan di dalam niat kita. Dan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Ustadz Hudzaifah, yaitu sebenarnya niat itu harus dilafalkan atau cukup di dalam hati, dan apakah harus menggunakan lafaz yang sudah familiar kita dengar, yaitu usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu subhi dan lain sebagainya. Pertama yang harus kita ketahui bahwa niat itu dalam secara istilah itu artinya qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja melakukan sesuatu bebarengan dengan melakukan hal tersebut, ya. Menyengaja melakukan sesuatu bebarengan dengan melakukannya. Nah, yang namanya niat itu menyengaja saja. Maka menyengaja itu yang penting kita menghadirkan informasi, yang penting kita sendiri tahu bahwa kita mau melaksanakan apa. Nah, jadi yang namanya niat, semua ulama sepakat tempatnya itu di dalam hati. Maka jika hati sudah niat, meskipun mulut hanya terdiam saja, itu sudah dikatakan sah ibadahnya. Ya, misalnya ada orang sholat sebelum takbiratul ihram gitu ya, pas Allahu Akbar, pas sebelum takbiratul ihram dia diam saja, habis itu langsung Allahu Akbar tanpa ada mengucapkan usolli fardhu subhi dan lain sebagainya, tetapi di dalam hatinya saya mau sholat subuh 2 rakaat. Allahu Akbar, itu sudah sah. Kenapa? Karena yang penting hatinya. Sebaliknya, kalau mulutnya berbicara gitu ya, tetapi hatinya kok malah kosong, nggak paham apa yang dia ucapkan, justru malah bisa jadi tidak sah. Misalnya begini, mungkin sudah kita pelajari juga ya bersama Ustadz yang lain, Ustadz Zarkasi atau Ustadz siapa gitu ya, yang membahas masalah puasa. Yang mana puasa itu kan salah satu rukunnya adalah niat. Nah, kebanyakan dari kita taunya niat puasa itu kan nawaitu shauma ghadin gitu ya.
Nah, mungkin kalau ada orang ditanya nih, habis traweh biasanya gitu, terus bareng-bareng baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri. Kemudian orang itu ditanya, kamu kenapa sih kalau habis traweh kok selalu baca nawaitu shauma ghadin gitu. Pas ditanya, dia jawabnya, ya kan itu memang dzikir habis traweh. Dan dia nggak tahu bahwa nawaitu shauma ghadin itu adalah niat. Maka meskipun dia mengucapkan dengan sangat fasih gitu ya, usollinya tuh, shotnya tuh bener-bener asli gitu kan ya, misalnya seperti itu, tapi dia nggak paham apa yang dia ucapkan, ya itu belum niat namanya, gitu ya. Meskipun lafalnya sudah memenuhi syarat di dalam tanda kutip, usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin, bahkan lebih dari itu, tetapi kalau tidak bisa menghadirkan di dalam hatinya, tidak ngeh, tidak mudeng apa yang dia ucapkan, itu bukan niat. Maka yang namanya niat itu tempatnya di dalam hati, hati sudah niat maka sudah sah meskipun mulutnya diam, mulutnya berbicara tetapi hatinya tidak paham apa yang dia ucapkan, malah bisa jadi niatnya tidak sah. Nah, itu poin pertama bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Kemudian pertanyaan yang tadi dikatakan bagaimana kalau melafalkan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Niat dan melafalkan niat itu dua hal yang berbeda. Yang kita bahas, yang kita katakan rukun adalah niat di dalam hati itu. Sedangkan melafalkan niat di lisan itu nanti hukumnya lain lagi. Ulama mengatakan begini, ulama sepakat bahwasanya yang wajib adalah yang di dalam hati. Sedangkan yang di dalam lisan itu ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama, kalau seseorang itu kok sudah bisa niat di dalam hati tanpa harus melafalkan di lisan. Yang kedua, bagaimana jika dia tidak bisa niat di dalam hati kecuali dibimbing dengan lisannya. Nah, kalau tidak bisa niat di dalam hati kecuali dengan bimbingan lisan, maka ulama sepakat dia wajib untuk mengucapkan niat tersebut supaya masuk ke hati. Tetapi kalau dengan tanpa dibimbing lisan kok hati sudah bisa, maka ulama nanti memang berbeda pendapat. Yang pertama, madhab Syafi'i dan Hambali. Nah, madhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwasanya melafalkan niat yang tadi ya, yang bisa kalaupun tidak dengan melafalkan kok hati sudah bisa niat, itu hukumnya adalah sunnah saja. Jadi kita baca nawaitu shauma ghadin an ada'i, ini umum ya, mau niat nawaitul wudu'a li raf'il hadathi misalnya, atau mungkin usolli fardhul maghribi, itu juga semuanya melafalkan niat, itu hukumnya sunnah menurut Syafi'i dan Hambali. Kenapa? Yang mana ini sunnahnya itu disebut sebagai mustahab ya, karena kemarin sudah dibedakan juga sama Ustadz Ajib, ada mustahab, ada sunnah, ada mandub. Kalau sunnah itu kan cenderung ada nas teks hadis secara langsung ini ya, langsung eksplisit gitu. Tetapi kalau mustahab itu biasanya bukan karena ada faktor nas, tetapi ada alasan di belakangnya. Nah, ini para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena biasanya kalau mulut itu kok mengucapkan akan lebih mudah memasukkan ke dalam hati kita niat tersebut. Karena memang tidak ada juga perintah dari Nabi secara khusus dan memang tidak ada juga larangan untuk melakukan hal itu. Nabi hanya memerintahkan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Udah itu saja. Nah, maka karena memang Nabi tidak membatasi, maka sesuatu yang tidak dibatasi itu ya seharusnya jangan dibatasi. Mau teknisnya bagaimanapun, monggo silahkan. Kayak misalnya begini, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang besok hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Ini kan perintah secara umum. Nah, bolehkah kita selalu membaca Al-Quran setiap habis subuh? Ya monggo terserah. Atau mungkin setiap habis maghrib, boleh nggak? Boleh. Boleh juga kan? Atau mungkin setiap habis sebelum tidur dan sebagainya, boleh. Nah, karena memang Rasulullah memberikan perintah secara mutlak, secara umum tanpa terikat dengan apapun, maka teknisnya ya silahkan, yang penting baca Quran. Nah, sama dengan niat, karena memang niat itu perintahnya ya niat, dengan cara apapun kita mendapatkan niat tersebut, maka sebenarnya sah-sah saja. Ibaratnya kayak misalnya nih Ustadz Hudzaifah, saya memerintahkan, tolong pergi ke Tanah Abang.
Perintahnya cuman tolong pergi ke Tanah Abang. Kira-kira kalau antum ke Tanah Abang naik motor dan Bisa. sampai, itu sudah memenuhi perintah saya atau belum? Sudah. Sudah sesuai dengan perintah dong? Sudah. Tapi kalau antum ke sono kok jalan kaki misalnya, dan sampai juga ternyata, memenuhi perintah juga nggak? Iya. Memenuhi. Ya, Iya. meskipun mungkin dengan mobil pribadi, mungkin dengan ojek, dan lain sebagainya. Masalah kepraktisan kan masing-masing. Tetapi dengan cara apapun antum sampai sana, karena memang perintahnya yang penting sampai sono, tidak dibatasi dengan ke Tanah Abang ya pakai motor. Berarti kalau antum ke sononya pakai mobil, memenuhi atau sesuai dengan perintah saya tuh belum. Kan jadi tidak. Iya. Kalau ada semacam rambu-rambu tambahan, tetapi di dalam niat ini memang tidak ada rambu-rambu tambahan, maka ya monggo silahkan gitu. Nah, mazhab Syafi'i dan Hambali memandang kalau diucapkan itu sangat memudahkan kita untuk memasukkan ke dalam hati, maka disunahkan. Kenapa? Karena itu insya Allah akan meminimalisir kemungkinan kita lupa ketika sholat. Ya, biasanya kan kadang kita pas buru-buru, habis wudhu udah imam mau ruko gitu kan ya, kan biasanya sayang tuh ya. Nah itu biasanya langsung Allahu Akbar. Baru setelah ruko baru kita ingat, oh iya saya belum niat. Nah ini bisa fatal akibatnya. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, sebelum masuk kita sudah melafalkan niat, maka insya Allah akan terhindar dari lupa di dalam niat. Lebih tenang ya, Saudara. Ya, lebih memudahkan kita untuk ya niatnya itu insya Allah nggak lupa lah. Kalau sudah baca usul itu insya Allah nggak akan lupa. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, itu ada yang mengatakan hukumnya makruh. Nah ini perkataan mazhab Hanafi dan juga nanti sebagian mazhab Maliki ada yang mengatakan makruh dengan bahasa lain yaitu khilaful aula. Ya khilaful aula itu tingkatnya lebih rendah lah daripada makruh. Nah, memang masalah melafalkan niat itu harus kita pahami bahwasanya perbedaan pendapat ini hanya dalam masalah sunnah atau tidak sunnah. Maksudnya sunnah dari sisi tanda kutip hukum fikih ya. Apakah dia mustahab, dianjurkan atau tidak dianjurkan saja. Tidak sampai wajib atau haram, enggak. Tidak ada mazhab satupun yang mengatakan melafalkan niat itu wajib. Tapi juga di antara 4 mazhab tidak ada pendapat resminya yang mengatakan, oh kalau sholat kok pakai usolli itu bid'ah dan haram, apalagi kok sampai nggak sah, itu nggak ada. Paling cuman ya kalau bisa nggak usah lah gitu. Kenapa? Ya karena memang Nabi Muhammad tidak melakukannya yang secara eksplisit gitu ya. Tetapi juga nggak sampai haram karena Nabi juga tidak melarang, dan ini kan termasuk dalam teknis melakukan suatu ibadah yang memang secara teknis tidak dibatasi. Nah, ini harus kita pahami gitu. Jadi ulama terbagi menjadi 2, ada yang menganjurkan untuk melafalkan niat sebelum melakukan ibadah-ibadah tersebut dan hukumnya adalah disunnahkan atau dimustahabkan, sedangkan sebagian yang lain mengatakan hukumnya adalah makruh saja. Nah, ini kurang lebih melafalkan niat itu seperti itu. Tetapi yang wajib, yang harus dilakukan, yang tidak boleh tidak adalah niat di dalam hati. Oke. Nah, dan mungkin satu lagi nih Ustaz Zaifah, yang tadi sudah dikatakan bahwa apakah harus dengan lafal itu? Nah, ternyata tidak. Jadi sebenarnya memang mau pakai usolli fardhol maghribi ya monggo, mau pakai bahasa Indonesia. Saya mau sholat maghrib itu juga 3 rakaat. Itu. Karena kan kemarin 3 ya, saya mau sholat fardu maghrib misalnya, atau saya mau sholat fardu subuh misalnya, itu cukup. Dan memang kalau menurut saya pribadi, lebih baik kita menggunakan bahasa yang kita pahami saja. Gitu. Karena memang tidak ada keafdolan yang pakai bahasa Arab, berarti sholatnya lebih sunnah daripada yang bahasa Indonesia. Enggak. Di dalam niat itu, karena niat itu kan yang penting menghadirkan informasi kepada diri kita. Yang penting informasi nyampe cukup gitu. Jadi nggak harus pakai bahasa Arab. Nah, apalagi kok yang mohon maaf karena memang niat itu kalau bisa pas takbir ya, Allahu Akbar. Kalau pakai bahasa Arab, orang yang nggak terlalu ngerti Arab itu kerjanya 2 kali. Allahu Akbar sambil baca usolli fardhol maghribi, habis itu dia nerjemahin gitu ya. Saya niat sholat fardu maghrib. Itu kan takbirnya makin lama. Allahu Akbar jadi lama. Kenapa? Karena setelah baca usolli di dalam hatinya dia juga baca saya niat sholat fardu maghrib. Maka mendingan langsung bahasa Indonesia saja lebih gampang. Walaupun guru-guru kita memang banyak yang mengajarkan dengan pakai bahasa Arab ya, karena memang
Ya harusnya sih pakai Arab ya. Harusnya orang Islam tuh ngerti bahasa Arab ya. Cuman kan ternyata kejadiannya, faktanya tidak semua orang ngerti Arab. Maka ya sudah pakai yang gampang. Yang penting informasi itu nyampe kepada diri kita bahwa kita mau melakukan ini. Gitu. Jadi tidak ada teks khusus. Ya. Yang penting semua unsur-unsur niat itu terpenuhi, maka sudah bisa dikatakan sah atau selesai niat tersebut. Nah, mungkin itu Ustaz. Jadi yang menjadi catatan itu yang pertama memang niat itu makomnya di hati saja. Ya. Jadi ulama sepakat bahwasanya niat wajib di hati dan melafazkan niat wajib apabila dia tidak bisa berniat cukup di hati saja. Jadi melafazkannya itu wajib agar niatnya itu sempurna gitu saja. Ya. Adapun untuk melafazkannya bagi orang yang sudah niat dalam hati itu ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang makruh. Akan tetapi misalkan untuk lebih tenang atau lebih afdolnya mungkin dilafazkan saja gitu saja. Ya, untuk backup lah ibaratnya. Untuk backup ya. Dan menariknya hal ini berbeda dengan apa yang sudah kita pelajari sejak SD. Mungkin kalau saya pribadi, jadi kalau misalkan mau sholat itu harus usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati ana lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala, dan kalau nggak pakai itu kayaknya nggak sah gitu sholat. Ternyata boleh ya pakai lafaz yang lain saja. Iya, monggo pakai bahasa Bali lah, bahasa Jawa, monggo silakan. Yang penting di dalam hati gitu ya. Dalam hati, yang penting dalam hati dulu. Oke. Ya. Terus mungkin ada hal yang sering kita lakukan dan ini mungkin banyak ditanyakan sama masyarakat sih, yaitu tentang gimana kalau misalkan kita itu niat untuk membatalkan sholat. Jadi contohnya misalkan kita sedang sholat, sudah berniat, terus kita berniat nih nanti kalau misalkan hujan, saya mau batalin sholat, mau ngambil jemuran atau gimana, Ustaz? Apakah batal sholatnya karena niatnya terputus dengan niat membatalkan atau gimana? Silakan. Ya, ini menarik ya. Tadi kita sudah bahas niat, bagaimana niat itu menjadi poin yang sangat penting di dalam ibadah. Kalau kita ibadah tanpa ada niat, maka belum sah itu ibadah, gitu ya. Harus kita ulang. Jangan sampai kok terlupakan atau terlewatkan, gitu ya. Tapi sebaliknya nih, kalau pas sholat, nih ya, pas sholat sudah rakaat pertama udah beres, habis itu ada terbesit di dalam hati, wah ini kalau kok kayaknya ada gluduk nih, ada petir gitu ya, tanda-tanda hujan. Ini kalau hujan nanti gimana jemuran saya? Pokoknya nanti kalau hujan saya bakalan batalin sholat, terus ngambil jemuran dulu deh. Nah ini para ulama mengatakan bahkan hanya dengan niat untuk membatalkan sholat itu sudah batal sholatnya. Karena memang innamal a'malu bin niat. Yang namanya niat itu harus tidak boleh terbatalkan oleh niat yang ibaratnya apa ya, yang antagonis gitu. Wah. Tadi kan kita niat sholat. Nah ini niat membatalkan sholat. Cukup hanya dengan niat itu sudah membatalkan sholat. Ya. Jadi meskipun belum terjadi, meskipun sampai akhir sholat itu nggak hujan ya, sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata nggak hujan, tapi itu sudah membatalkan sholat kita. Ini paling tidak jumhur ulama rata-rata mengatakan ya bahwasanya niat saja di dalam membatalkan sholat itu sudah batal sholatnya. Berbeda dengan mungkin ini satu lagi. Kalau niat kalau niat membatalkan puasa itu jumhur ulama mengatakan belum batal puasanya. Nah, kalau niat membatalkan sholat di tengah-tengah sholat maka batal sholatnya meskipun belum terjadi ya. Tetapi untuk puasa misalnya nanti kalau saya ditraktir sama dia, saya batalin aja deh puasanya. Itu belum batal puasanya. Harus pakai action ya? Harus pakai action. Kenapa? Karena memang ini dua hal yang berbeda. Kalau sholat itu ibadah melakukan sesuatu. Ibadah melakukan sesuatu. Kan dari Allahu Akbar, berdiri, kemudian baca Al-Fatihah, baca surah dan sebagainya. Itu ibadah melakukan sesuatu. Maka cukup hanya dengan niat untuk berhenti melakukan tersebut, itu sudah dikatakan batal sholatnya. Tetapi kalau puasa, itu memang ibadah meninggalkan sesuatu, dan pembatal dari ibadah puasa adalah dengan malah justru melakukan sesuatu. Ini paham nggak nih, Ustaz Hudzaifah? Iya. Sholat, ibadah melakukan sesuatu, batalnya dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan berhenti melakukan sesuatu itu. Iya. Ya kan? Berhenti melakukan sholat. Tetapi kalau puasa itu kan ibadah meninggalkan sesuatu. Nggak makan, nggak minum, nggak jima, nggak melakukan hal-hal yang membatalkan
puasa. Nah, sekali dia cuma niat saja, maka belum batal puasanya, karena batalnya puasa itu dengan justru melakukan sesuatu yang membatalkan. Yeah. Ini makanya kalau hanya niat membatalkan puasa, itu belum batal puasanya, kecuali memang dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi dari teknis saja udah beda yang meninggalkan dan melakukan gitu saja. Ya, kenapa kok ulama membedakan ya? Yang satu, kenapa kok niat membatalin saja sudah batal, tapi kalau yang puasa kok kalau baru niat membatalin belum aksi kok belum batal. Karena memang ini dua teknis ibadah yang berbeda. Satu teknis melakukan, yang satu teknis meninggalkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya pembahasannya, bahwasanya kalau kita niat membatalkan sholat, maka sudah batal meskipun kita menggantungkan kepada sesuatu dan sesuatu itu nggak terjadi. Saya pokoknya mau batalin puasa kalau tamu itu datang. Saya mau batalin sholat kalau tamu itu pas datang, saya batalin aja. Meskipun tamunya nggak datang, udah batal. Harus diulang gitu. Nah, ini makanya tidak main-main ya masalah niat itu. Di dalam hati ya, meskipun di dalam hati, sholat juga bacaannya masih lancar, nggak kentut, nggak apa, bisa membatalkan sholat juga. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Nah ini mungkin tambahan saja. Jadi kalau kita karena sekarang ngomongin sholat nih, kan niat membatalkan sholat itu sudah batal sholatnya. Nah, teknisnya mungkin gimana? Dan konteks niatnya itu apakah terikat dengan yakin yang benar-benar yakin atau masih ada kompensasi kepada yang ragu misalnya? Saya mau batalin sholat, kalau hujan nanti mau ngambil jemuran, tapi nggak jadi deh. Tapi iya dah, tapi nggak jadi Nah gitu, Ustaz. Itu kira-kira masuk dalam hal membatalkan atau mungkin masih ada kompensasi dan teknisnya misalkan itu membatalkan. Jadi kita sholat, niat membatalkan sholat, kita tahu, batal nih sholat saya. Apakah kita langsung selesai, melepas tangan, kemudian mengulang lagi dengan niat baru, atau gimana, Ustaz? Iya, kalau ragu, sebenarnya kalau ragu itu kan, ragu kan datang setelahnya ya. Sudah terlanjur batalin, baru ragu. Itu kan ya sudah yakin gitu. Berarti yakin. Ya? Sudah yakin sebenarnya. Ragu kan datangnya belakangan setelah rusaknya sholat gitu. Tapi kalau ragunya, saya itu ya teknisnya susah sih ya. Gimana ragu untuk membatalkan sholat atau tidak, ini kan perlu dirinci. Tapi kalau misalnya memang ragu, maka namanya sesuatu itu tidak bisa dibatalkan. Al-yakin la yazul bisyak, kan begitu. Sesuatu yang sudah kita lakukan dengan cara yakin tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang masih ragu. Kalau memang kita ragu, saya tadi niat membatalin sholat nggak sih gitu. Misalnya gitu ya, kok ragu dan memang kita benar-benar nggak ingat, misalnya, ya itu belum membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah terlanjur batal ya gimana? Ya kayak kalau kita kentut, jadi sama pembatalnya itu. Nah, kalau kita kentut gimana? Ya wudhu kan gitu ya, wudhu sholat lagi, ya sama. Tapi kalau ini kan nggak kentut ya, misalnya pas sholat kok kayak terbuka auratnya gitu, tiba-tiba sarungnya melorot misalnya, kan kebuka tuh, dengkulnya kelihatan, ya batal. Gimana? Ya ambil sarungnya dulu, ikat lagi, mulai dari awal lagi, ya sama, teknisnya persis gitu. Jadi sama aja, mau dengan ngomong, mau dengan kentut, mau dengan terbuka aurat, ataupun dengan batalnya niat ini, teknis pengulangannya kurang lebih sama, itu aja. Oke. Jadi kalau menurut saya, misalkan antum bisa koreksi mungkin. Jadi kalau misalkan kita sudah niat untuk membatalkan sholat, kemudian datang keraguan, itu sejatinya kita udah yakin itu sebenarnya kita itu akan membatalkan. Jadi mungkin batal gitu saja. Iya, ya kan sudah membatalkan dulu, baru ragu, nggak jadi deh, misalnya gitu ya. Itu kan nggak kayak saya mau kentut nih, terus kentut dulu, seret gitu kan. Habis setelah kentut, nggak jadi kentut deh, kan nggak mungkin, nggak bisa. Itu sudah terjadi saja, Pak. Karena sudah terjadi gitu. Itu kan, ya itu gitu. Oke, mungkin itu clear saja. Menurut saya juga sudah cukup jelas, insya Allah, alhamdulillah. Jadi kita bisa tercipta ketenangan gitu di hati kita ketika kita melakukan hal itu. Ya, jelas gitu batal kalau misalkan kita niat untuk membatalkan sholat spesifik di masalah ini. Nah, alhamdulillah nih kita udah insya Allah sudah mencangkup seluruh pembahasan niat. Alhamdulillah. Nah, untuk praktek sholat selanjutnya nih kita akan membahas apa nih setelah niat, gimana? Ya, kita alhamdulillah sudah membahas niat, dan praktek yang selanjutnya adalah sebenarnya ada 3 hal yang dilakukan bersamaan nih. Ya kalau niat pasti di awal ya, antara niat dengan berdiri itu sebenarnya di awal sekali.
Kalau nggak niat, berdiri. Coba kira-kira menurut antum duluan mana, niat sama berdiri? Berdiri dulu. Berdiri dulu. Tapi dulu. ketika orang baru berdiri belum niat, sudah dianggap orang sholat belum? Belum kan? Belum. Kan awalnya itu kan miftahus sholat itu kan apa sih namanya? Takbir kan? Takbir itu kan yang pertama kali itu. Jadi harus berdiri dan niat dan takbir. Maka ini kadang 3 hal ini suka rancu mau mana yang mana duluan, karena memang nomor 1 semua sih sebenarnya gitu. Takbir dulu gimana, Ustaz? Nah, maka kita mungkin akan bahas takbir terlebih dahulu. Baik. Nah, sebagaimana niat tadi ya, kalau niat itu rukun, paling tidak menurut mazhab Syafi'i, niat itu rukun, wajib dilaksanakan, dan waktunya adalah ketika takbir, maka takbir itu juga hukumnya adalah rukun. Takbiratul ihram itu hukumnya rukun, yang kalau kita ketinggalan tidak melakukan takbiratul ihram ketika sholat, maka sholat kita tidak sah. Karena ada satu rukun yang tidak terlaksana. Jadi namanya rukun itu sesuatu yang harus dilakukan di dalam ibadah tersebut, yang mana kalau ditinggalkan, baik karena lupa ataupun karena sengaja, itu batal sholatnya. Tidak sah sholatnya. Berbeda kalau sunnah. Kalau sunnah itu kan dilakukannya alhamdulillah, pahalanya lebih banyak. Kalau nggak dilakukan, tidak akan merusak sholat. Tetapi kalau rukun itu dilakukan, wajib dilakukan, kalau dilakukan maka sah, tetapi kalau ditinggalkan dengan alasan apapun, maka sholatnya tidak sah. Pas sholat, lupa nggak baca Al-Fatihah, nggak sah. Meskipun, tapi kan saya lupa, masa jadi nggak sah? Masa salah kalau saya lupa? Lupanya nggak salah, tetapi tetap tidak sah. Tetap tidak sah. Jadi kayak misalnya orang pas sholat kok kentut, tapi nggak sengaja. Dosa nggak kira-kira Ustaz Daifah? Enggak. Kan nggak dosa ya. Tapi kalau dari sisi hukum taklifi itu nggak dosa. Tapi kalau secara hukum wad'i, sholatnya sah apa enggak? Tidak. Ya tetap nggak sah tetap gitu. sah. Ya nggak dosa, tapi tidak sah. Ini maka kita harus paham dua kategori hukum, bahwa di dalam fikih itu ada 2 hukum yang dibahas. Satu hukum taklifi, satu hukum wad'i. Hukum taklifi itu membahas hukum yang 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu satu sisi. Sisi lain itu ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu yang kayak sabab, mani, syarat, ya mungkin sah, batal, itu juga masuknya ke dalam hukum wad'i. Makanya kalau ditanya, Ustaz, hukumnya pas sholat itu, seseorang pas sholat terus kelepasan kentut, itu hukumnya apa? Jawabannya apa, Ustaz Rifah? Hukumnya batal. Batal kan? Iya. Nah, kita pasti akan langsung jawab ke batal. Padahal itu hukum wad'i. Bukan sunnah gitu ya. Ya. Bukan, padahal tadi kita katakan hukum taklifi ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Iya. Kok bukan wajib atau mubah atau makruh atau haram gitu ya? Ya secara hukum taklifi mungkin mubah, namanya kentut nggak sengaja gitu kan ya. Maka mubah saja. Tetapi apakah yang mubah ini kemudian menjadikan sholatnya tidak batal? Enggak, tetap menjadikan sholatnya batal. Nah, ini satu hal yang harus kita ketahui. Nah, kemudian takbiratul ihram itu hukumnya adalah rukun, tidak boleh tidak dilakukan. Dan ada beberapa ketentuan. Yang pertama, di dalam takbiratul ihram, ya, apa yang disebut sebagai takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah membaca Allahu Akbar. Jadi yang namanya takbiratul ihram, yang rukun itu adalah membaca Allahu Akbar. Membacanya, bacaannya. Dan takbiratul ihram itu hanya takbir di pertama kali masuk. Kita ya, pas pertama kali sebelum sholat, Allahu Akbar. Itulah takbiratul ihram. Sedangkan kalau mau ruku, mau sujud, mau i'tidal, sami Allah ya. Pokoknya takbir-takbir di luar takbir yang pertama itu namanya takbir intikal, dan di dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kalaupun nggak dibaca nggak masalah. Yang rukun hanya yang pertama. Nah, kalau yang kedua, ketiga itu kelepasan nggak masalah, saudara. Kelepasan nggak masalah. Tapi kalau yang pertama ini kok nggak dilakukan, maka batal. Dan ini berlaku untuk sholat wajib, sholat sunnah, sholat laki-laki, sholat perempuan, sholatnya imam, sholatnya makmum ataupun yang sendiri, sholatnya orang sakit ataupun normal, orang yang sholatnya dari awal bersama takbiratul ihramnya imam ataupun yang masbuk. Misalnya imam nih sudah mau rukuk nih atau sudah rukuk. Nah, kita kan langsung biasanya Allahu Akbar karena kan nggak mau rugi ya.
gitu ya. Nggak mau kehilangan satu rakaat gitu kan. Allahu Akbar, takbiratul ihram kita, takbir kita itu takbiratul ihram dan itu wajib. Ya, atau mungkin imamnya sudah sujud nih, itu juga sama, tetap takbirnya kita itu takbiratul ihram, meskipun kita habis itu sujud. Gitu ya. Jadi takbiratul ihram itu bukan pas sebelum kita baca doa iftitah, tetapi takbir yang pertama kali dilakukan, kondisinya ibaratnya mau langsung ruku atau langsung sujud, setelah itu urusan lain gitu ya, tapi takbir yang pertama tetap itu wajib disebut sebagai takbiratul ihram. Itu ketentuan pertama, bahwasanya namanya takbiratul ihram adalah membaca takbir. Yang kedua, lafalnya harus Allahu Akbar. Tidak boleh pakai lafat-lafat yang lain. Maksudnya kalaupun pakai bahasa Indonesia ataupun pakai bahasa yang lain ya, pakai bahasa Arab juga, tetapi lafalnya diubah sedikit. Misalnya pakai kata-kata Allahu A'zam. Nah, secara arti mungkin nggak terlalu beda jauh. Allahu A'az atau Allahu Kabir, Allahu Azim, Allahu atau Ajal. Allahu Ajal misalnya ya, atau mungkin pakai kata-kata Allahnya diganti. Saya suka dengan sifat Allah Ar-Rahman misalnya. Ar-Rahmanu Akbar. Masya Allah. Itu secara arti coba diartikan, Ustaz Zaifah. Sama atau tidak yang dimaksud? Sama yang dimaksud. Sama saja kan? Atau Ar-Rabbu Akbar. Tuhan yang maha besar. Itu sama secara arti. Tetapi para ulama mengatakan karena ini memang ta'abudi, maka harus mengikuti standar yang diberikan Rasulullah, yaitu lafal Allahu Akbar. Harus itu. Tidak boleh tidak. Nah, jadi harus Allahu Akbar. Itu ketentuan yang kedua, lafadznya hanya terbatas pada itu saja. Walaupun nanti ada ulama yang mengatakan kalau ditambah Al-Akbar gimana? Allahul Akbar. Itu juga katanya boleh gitu ya. Tapi itu hanya sebagian madhab Syafi'i saja atau madhab Syafi'i saja. Sedangkan di luar madhab Syafi'i enggak. Pokoknya lafadznya ya hanya Allahu Akbar gitu. Kemudian yang sering tidak kita ketahui juga adalah takbiratul ihram itu wajib dibaca atau dilafalkan. Jadi seluruh bacaan sholat itu tidak sah kecuali dilafalkan di mulut. Mulut kita harus qomat kamit. Nggak sah kalau takbiratul ihram kok hanya di batin. Misalnya ada orang kok sholat, diem aja nih, terus ditanya, tadi kamu sholat kok diem aja, nggak takbiratul ihram? Udah kok takbiratul ihram di mana? Di hati. Nggak sah. Nggak sah itu. Karena disebut baca itu kalau dilafalkan. Kalau tidak dilafalkan, meskipun di dalam hati itu khusyuk bener, tapi mulutnya diem saja, itu belum sah. Jadi ya semua bacaan ya, baik itu iftitah, baik itu Al-Fatihah, baik itu doa ruku, doa sujud dan sebagainya, semuanya harus dilafalkan. Dan kalau tidak dilafalkan maka tidak sah. Dan dilafalkan itu ada batasannya. Minimal kita bisa mengetahui bacaan kita melalui pendengaran kita. Jadi Allahu Akbar. Jangan sampai tidak ada suara sama sekali. Tetap harus ada, tetapi yang samar-samar, yang sangat tipis sehingga tidak mengganggu orang lain, tetapi kuping kita juga masih dengar. Ya minimal kalau dalam keadaan sendirian, sepi, nggak ada suara lain, itu dengan bacaan segitu kita dengar. Sudah dengar ya. Tapi jangan sampai ganggu yang lain-lain gitu ya. Karena ada beberapa orang yang karena saking pengennya terpenuhi syarat ini, yaitu bisa mendengarkan takbirnya atau bisa mendengarkan bacaannya, ada sampai ya seorang makmum gitu ya, malah dia bacaannya kenceng sekali, mengganggu samping-sampingnya. Ya, samping-sampingnya jadi terganggu gara-gara Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ya itu memang syaratnya kita harus mendengar, tapi nggak terlalu kenceng juga. Apalagi kok sampai mengganggu para apalagi imamnya gitu kan ya. Lebih kenceng dari imam jangan-jangan. Iya, imamnya karena dia belakang imam pas gitu ya. Imamnya mana lagi baca surat yang agak susah, mungkin kuliah yang agak bulat gitu ya. Kok belakangnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan takutnya nanti kuliahnya nggak beres-beres gara-gara keserimpet-serimpet sama bacaan si Alamnya kunil kan? Balik-balik lagi. Alamnya kunil balik-balik terus. Ya begitu. Ini kan jangan sampai seperti itu. Tapi memang ada syarat harus diucapkan dan harus kita bisa mendengar minimal kalau sendirian. Tapi kalau di jamaah rame kok kita memang nggak dengar, ya nggak usah dipaksain. Tetap dengan kadar yang kalau kita sendirian kita sudah dengar. Itu batasan minimal.
Oke. Kemudian yang berikutnya, di dalam masalah takbir ini juga harus takbiratul ihram ya, harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Tidak boleh kita laksanakan dalam keadaan tidak berdiri. Untuk yang mampu ini saya. Ya, untuk yang memang mampu berdiri. Maksudnya ini kasusnya bukan yang paling hanya di kasus yang masbuk saja. Kalau di sholat normal, di sholat yang kita sendirian atau jadi imam, insya Allah nggak akan terjadi kesalahan. Tetapi kalau yang masbuk nih, imam sudah ruku, kita Allahu Akbar dulu, berdiri baru ruku, atau langsung Allahu Akbar ruku. Nah, ini beberapa orang ada yang langsung Allahu Akbar ruku. Itu menurut jumhur ulama nggak sah. Kenapa? Karena salah satu rukun yang berikutnya di dalam sholat adalah berdiri. Nah, dia belum berdiri nih. Dan takbiratul ihram harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Jadi kalau imamnya sudah ruku, kita wajib untuk Allahu Akbar dulu, habis itu kita ruku. Ya mau baca takbir lagi juga nggak apa-apa, berarti 2 kali, 1 takbir takbiratul ihram, yang kedua takbir intikal, atau sekali juga cukup. Yang penting dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Habis itu langsung ruku. Nah, jadi syarat yang berikutnya adalah dia harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Tidak boleh kemudian langsung nyusruk gitu saja. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu disunnahkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan takbirnya supaya diketahui oleh orang-orang di belakangnya. Dan bahkan kalaupun si imam ini kok suaranya pelan karena sudah sepuh, jamaahnya banyak, nggak speakernya mati dan sebagainya, atau mungkin ini konteksnya di zaman dulu sih, yaitu disunahkan bagi yang belakang-belakang sebagai mubalil untuk membacakan ulang takbirnya gitu. Jadi Allahu Akbar. Nah, itu belakangnya ada yang Allahu Akbar. Biasanya sih di Mekah masih ada nih. Di Istiqlal masih. Istiqlal masih ada ya. Ada. Padahal kan sebenarnya sudah keras ya. Sudah keras kan, imamnya juga sudah cukup itu. Tapi untuk mempertegas bacaan si imam supaya komandonya lebih jelas, yaitu dikasih mubaligh namanya. Nah, dikasih mubaligh ini supaya nanti tidak ada, karena jamaahnya mungkin banyak, tidak ada yang keliru, tidak ada yang bingung. Ini imamnya sudah ruku apa belum, sudah sujud atau belum, sudah i'tidal atau belum. Ini supaya lebih jelas. Kurang lebih seperti itu. Jadi disunahkan bagi si imam untuk agak dikencangkan, sedangkan bagi makmum tetap bersuara dengan suara yang sangat rendah, di mana kira-kira kalau kita sendirian dalam keadaan sepi kita bisa mendengarkan. Tapi jangan lebih dari itu, nanti takut mengganggu samping-sampingnya, apalagi sampai mengganggu imamnya. Ini malah jadi masalah nantinya. Nah, tetapi yang paling inti adalah takbiratul ihram itu bacaan takbir, hukumnya rukun, harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Itu praktek yang berikutnya adalah membaca takbir. Ya. Jadi itu tidak ada kompensasi tadi ya. Jadi yang namanya rukun, alih-alih sengaja lupa aja itu tetap membatalkan sholat gitu saja yang namanya rukun ya. Jadi kita nggak bisa kayak kan lupa gitu ya. Orang ngebunuh aja lupa nggak dosa. Nah ini kan beda konteks gitu saja. Nggak bisa dijadiin alasan soalnya kaitannya hukum wad'i di masalah sholat. Kalau lupa itu jadi dikompensasi kalau dia dihukum taklifi. Maksudnya kalau ditaklifi. Kan saya lupa pas puasa, misalnya pas ini apa sih namanya, pas sholat itu saya kentut. Ya kalau lupa sih nggak dosa, tapi tetap batal gitu. Kalau pas sholat kok dia sengaja kentut, nah itu bisa dosa. Sengaja dalam tanda kutip, tanpa harus ada alasan sebenarnya dia bisa nahan, kok malah dengan sengaja kentut, itu kan mungkin bisa istihzaan. Kalau istihzaan ya niatnya ya, bisa jadi dosa. Tetapi kalau memang sudah kepepet sekali, udah ditahan begitu, ternyata imamnya kelamaan, mau nggak mau keluar ya gimana lagi kan, daripada sakit ya udah keluarin aja. Tapi ya tetap batal sholatnya, nggak terus karena dia kepepet terus kemudian sholatnya nggak batal, enggak. Oke. Hukum taklifi saja. Terus untuk waktunya nih, jadi takbiratul ihram untuk di lafaznya, jadi posisinya itu kapan dikerjain? Apakah boleh sebelum Allahu Akbar kemudian tangan bersedekap, atau tangan bersedekap dulu kemudian Allahu Akbar, atau berbarengan Allahu Akbar? Itu gimana saat itu masalah boleh dan tidaknya? Oke, ini berarti sudah beranjak ke yang berikutnya ya, yaitu posisi tangan ketika takbir. Nah ini kita harus bedakan nih. Takbiratul ihram yang rukun itu hanya membaca Allahu Akbar.
Sedangkan ngangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya hanya sunnah. Hukumnya hanya sunnah. Jadi ini dua hal yang berbeda. Yang rukun baca takbirnya, jadi ibaratnya ya, kalau pas kita sholat kok cuman Allahu Akbar, baru sedekap, sah gitu. Karena memang yang rukun adalah bacanya. Ngangkat tangannya itu hukumnya sunnah saja. Nah, kemudian posisi tangannya bagaimana? Memang ini menjadi perbedaan pendapat yang mungkin sudah sangat populer di kalangan kita ya. Ada dua hadis memang yang menjadi latar belakang dari perbedaan pendapat ini. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, annahu kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibahi idza iftataha shalat. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya idza iftataha shalat, ketika beliau memulai salat. Setinggi pundak. Nah, ini kira-kira segini apa segini? Seberapa nih? Yang segini apa yang segini nih kalau setinggi pundak nih? Segini berarti. Yang pertama atau yang kedua? Nih yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Setinggi pundak. Setinggi pundak. Yang pertama? Yang pertama. Apa yang kedua? Iya. Yang kedua, yang pertama ya? Yang pertama. Ini setinggi pundak. Nah, ini yang pertama, makanya ada beberapa ulama yang mengatakan ya setinggi ya segini. Kenapa? Karena dalilnya adalah idza iftataha shalat annahu kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibahi, sejajar dengan pundak. Sedangkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat mazhab Syafi'i juga, itu setinggi telinga. Kalau tadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim, kalau ini hadisnya riwayat Muslim. Kira-kira sahih apa enggak kalau riwayat Muslim ini? Sahih, insyaallah. Pasti sahih ya. Yeah. Kalau riwayat Bukhari atau riwayat Muslim itu sudah pasti sahih. Yaitu hadis dari Wa'il bin Hujr, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fis shalah, bahwasanya Wa'il bin Hujr ini melihat Nabi Muhammad SAW mengangkat kedua tangannya ketika masuk ke sholat, wa kabbaro, dan bertakbir, wa soffahuma hiyala udhunaihi, dan mensejajarkan dengan daun telinganya. Okay. Ini lebih jelas lagi ya, bahwa segini, mensejajarkan dengan daun telinganya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan setinggi pundak, ada hadis riwayat Muslim yang mengatakan setinggi telinga. Pertanyaannya, ini merupakan pilihan dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu segini, setinggi telinga. Gitu. Pertanyaannya, kira-kira yang lebih afdol yang mana? Ini kita sudah sepakat ya, ini hanya masalah mana yang lebih afdol. Dan ngangkat tangannya pun hukumnya sunnah. Mau segini itu sudah dapat kesunahan, dan kesunahan berikutnya yang lebih sunnah segini apa segini. Kenapa kok mazhab Syafi'i ngambil yang segini? Bukankah kalau kita ditanya nih, kira-kira kuatan mana hadis Bukhari Muslim sama hadis Muslim? Kira-kira, ini gimana jamaah atau Ustaz Zaifah? Hadis Bukhari Muslim. Kalau kita sebagai orang awam pasti akan milih, ya ambil aja yang Bukhari Muslim, kan lebih sahih daripada yang Muslim aja. Ini kalau pandangan kita orang awam. Tetapi mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Mazhab Syafi'i malah justru menggunakan kedua hadis ini untuk memperkuat argumentasinya. Apa? Yaitu hadis pertama yang Bukhari Muslim kan bunyinya apa? Setinggi pundak. Setinggi pundak itu seberapa? Apakah segini? Apa segini? Apakah di dalam hadis itu dikatakan, oh Rasulullah itu ngangkat tangannya segini? Apa segini? Atau setinggi pundak? Pakai kata-kata setinggi pundak kan? Pakai setinggi pundak. Nah, berarti kan ini harus kita interpretasikan. Setinggi pundak itu seberapa? Apakah atasnya yang setinggi pundak ataukah bawahnya yang setinggi pundak? Ini kan tidak dijelaskan secara eksplisit di situ. Dan menurut mazhab Syafi'i, digabung dengan hadis yang mengatakan setinggi telinga, berarti kayaknya gitu ya, tafsiran mazhab Syafi'i yaitu atasnya setinggi telinga, bawahnya setinggi pundak. Dan dengan tafsiran yang seperti ini justru ini telah mengakomodir dua hadis yang Bukhari Muslim ataupun yang Muslim. Makanya mazhab Syafi'i mensunnahkan yang segini. Mensunnahkan yang segini daripada yang segini. Tapi ini tentu perbedaan pendapat dan agak kurang tepat kalau ini yang lebih sunnah, ini yang apalagi sampai berantem dan sebagainya, karena ini hanya wilayah mana yang lebih afdol. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i pun yang mengatakan sunnahnya segini, kalaupun ada orang yang takbirnya segini, sah apa enggak? Dia mazhab Syafi'i ini tulen. Tapi
Saya tahu kalau mazhab Syafi'i segini, tapi saya pengen segini aja. Sah apa enggak salatnya? Tetap sah. Kenapa? Karena yang paling penting, yang rukun adalah Allahu Akbarnya. Ngangkat tangannya itu merupakan kesunahan yang berikutnya. Itu angkat tangan dari sisi bahwa dia adalah praktek yang berikutnya, tetapi hukumnya adalah sunnah. Kemudian tadi ditanya kapan waktu ngangkatnya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ini paling tidak ya saya sebutkan bahwasanya ngangkatnya itu sebagaimana disebutkan tadi, annahu rafa'a yadayhi wa kabbaro. Dia Rasulullah mengangkat tangan dan takbir. Maka disunnahkan untuk bersamaan. Mulai takbir dan mulai ngangkat tangan. Jadi Allahu Akbar wa yantahi bintihaihi. Selesai takbir dengan selesainya meletakkan tangan. Jadi Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, atau mungkin gimana ya? Atau mungkin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah tangannya di sini dulu baru Allahu Akbar. Tapi ngangkat tangan sampai selesai itu bareng dengan takbir. Allahu Akbar. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi ini sunnah yang tingkatan berikutnya lagi. Ya kalaupun nggak pas-pas amat juga nggak apa-apa. Gitu. Ibaratnya ini prioritasnya agak ke sana lagi. Kemudian apalagi kesunahan berikutnya, yaitu ngangkat tangannya itu di dalam mazhab Syafi'i disunahkan untuk yanshar. Apa sih namanya, diregangkan. Bukan seperti ini, tapi seperti ini kan. Ya, karena memang karena Rasulullah SAW yanshuru yadahu nasron. Rasulullah itu mengepakkan tangannya nasron gitu. Jadi Allahu Akbar, tangannya melebar. Kemudian yang berikutnya disunnahkan menghadap kiblat. Walaupun ya kayak gini juga nggak apa-apa, tapi gini, Allahu Akbar. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan takbirnya itu ya sepanjang mengangkat tangannya, bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jadi tapi kan gini Ustaz, ada kebanyakan orang itu yang kalau takbir panjang sekali. Allahu Akbar. Bukannya itu salah. Kan Allahu Akbar itu matnya itu mat apa? Matobi'i. Matobi'i kan? Itu matobi'i. Matobi'i kan 2 harokat doang. Dia kok Allahu Akbar. Kayaknya lebih dari 2 deh. Bahkan 8 harokat. Apalagi azan. Ya, apalagi azan yang lebih panjang lagi gitu kan. Padahal di dalam tajwid itu maksimal panjang bacaan itu berapa? 6 harokat. 6 harokat. Itu sudah mat wajib ya, mat lazim. Itu sudah mat lazim kayak di alif lam mim itu 6 itu. Itu kan paling panjang segitu. Ini 8 Ustaz. Lebih dari 8, lebih dari bacaan yang seharusnya ada. Bisa pakai nagom kadang-kadang. Kadang pakai nagom. Itu hukumnya bagaimana? Apakah itu nggak boleh? Begini. Harus kita ketahui bahwa ilmu tajwid itu hanya berlaku di dalam membaca Al-Quran saja. Di luar bacaan Al-Quran, meskipun dia zikir, meskipun dia hadis, meskipun dia bacaan doa, kalau tidak dari Al-Quran, maka tidak berlaku hukum tajwid. Nah, bayangkan saja kalau semua orang Arab ngomong Arab harus pakai tajwid. Repot gitu ya. Kaifa halukum antum, harus pakai dengung kayak gitu. Ini kan nggak tepat. Maka tajwid yang harokatnya sekian, dengung sekian, dan sebagainya, itu hanya berlaku di baca Quran. Kalau takbir bukan bacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Maka yang penting Allahu Akbar. Panjangnya pas di Allah, itu nggak masalah. Jangan di tempat lain ya, kalau Akbar, itu salah. Harus panjangnya di tempat panjang, yang tidak panjang harus dipendekkan. Sesuai syarat dan ketentuan bahasa Arab juga. Ya, intinya paling penting sesuai ketentuan bahasa Arab. Kalau sesuai ketentuan tajwid itu tidak ada aturan seperti itu. Maka mau panjang juga nggak masalah. Bahkan nanti di takbir-takbir yang lain ya, pas takbir intikal nih, pas mau ruku. Kapan kita takbir intikal? Yaitu Allahu Akbar pas gerakan mau ruku. Nah, dan itu kan bisa beda-beda. Kalau mau ruku kan pendek. Tapi kalau bangun dari sujud mau ke rakaat berikutnya itu kan panjang, pasti akan lebih panjang. Nah, ini tidak masalah kalau akhirnya bacaan kita itu takbirnya itu berbeda-beda. Ada yang panjang banget, ada yang agak panjang gitu ya, ada yang ya panjang aja, cuman 1 mat saja atau 1 alif doang panjangnya sebagaimana matobi'i seharusnya. Nah, itu mungkin kurang lebih mengenai takbir sebagai rukun dan ngangkat tangan ketika takbir sebagai
kesunahan di dalam takbir tersebut. Oke. Masya Allah nih saya, alhamdulillah. Emang kalau misalkan kita ngomongin sholat secara mendetail itu banyak sekali hal-hal menarik yang kadang mengganjal di hati yang harus kita tanyakan, dan ini membutuhkan waktu yang agak panjang. Nah, jadi karena waktunya ini semakin sempit, jadi kita langsung ke sesi tanya jawab aja saja. Jadi para pemirsa yang ingin, nah itu udah ada tuh. Jadi para pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui raise hand atau ngetik di chat. Jadi udah ada yang ingin bertanya, Pak Samuan Samer. Jadi langsung saya unmute saja. Assalamualaikum Pak Samuan. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, tafadhol Pak, silakan mau bertanya sama Ustaz Akil. Baik Ustaz. Ini sebetulnya kejadian baru semalam. Jadi ceritanya saya tuh kelupaan gitu Ustaz. Kelebihan 1 rakaat dan sudah berdiri gitu. Nah ini apa yang harus saya lakukan? Apakah saya langsung berhenti, langsung sujud tilawah, atau saya meneruskan 1 rakaat sempurna gitu Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Ustaz bilang bahwa menjaharkan sampai kedengaran untuk pembacaan Fatihah itu harusnya kan wajib gitu Ustaz ya. Gimana kasusnya kalau kita lupa? Jadi dari 4 rakaat katakanlah, begitu rakaat ketiga, rakaat kedua tadi saya lupa baca Fatihah, apakah itu batal juga otomatis? Karena kan belum terbiasa nih Ustaz. Biasanya kan kita diam gitu ya. Terus yang ketiga, masalah takbiratul ihram tadi. Saya jadi ingat nih, sebetulnya pertanyaan harusnya belakangan nih Ustaz ya. Apakah takbiratul ihram itu termasuk 7 takbir yang ketika kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, atau bukan itu Ustaz, atau itu tidak termasuk? Karena praktiknya saya selalu menghitung itu rata-rata imam itu 8 gitu Ustaz. Jadi takbiratul ihram itu tidak termasuk. Itu aja Ustaz pertanyaan saya. Makasih. Ya. Silakan Ustaz Akil menjawab dari pertanyaan yang pertama nih, ada rakap 3 nih pertanyaannya ya. Ya. Silakan Ustaz. Tafadhol. Yang pertama tadi, gimana kalau sudah kelupaan, kita sudah 4 nih, tiba-tiba naik ke 1 lagi, kemudian apakah langsung turun lagi atau bagaimana kalau sudah beneran 4 ya? Sudah beneran 4 nih, misalkan asar, tiba-tiba naik lagi jadi 5, apakah turun lagi atau bagaimana? Ini Allahu a'lam ya, tetapi karena dia sudah selesai melaksanakan sholat gitu, maka ya dia turun lagi karena dia sudah selesai sebenarnya, dan tidak ada kewajiban dia untuk menyempurnakan sampai selesai rukun atau rokaat yang kelima ini. Jadi silakan tinggal duduk saja, langsung tahiyat, habis itu sujud sahwi, bukan sujud tilawah ya, sujud sahwi ya silakan, maupun tidak juga tidak masalah karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Setelah itu salam maka tidak masalah gitu. Allahu a'lam bishawab. Kalau yang ini mungkin nanti saya akan lebih tahqiq dulu lagi, tapi hemat saya untuk saat ini insya Allah cukup dengan seperti itu saja. Kemudian yang berikutnya tadi masalah Al-Fatihah, kelupaan baca Al-Fatihah di rakaat kedua, atau kelupaan menjaharkan atau melafalkan. Mungkin saya konfirmasi ke Pak siapa nih, Pak siapa namanya? Pak Samuan. Ya betul, kelupaan menjaharkan Ustaz. Kelupaan menjaharkan. Iya kan tadi kan Ustaz bilang bahwa itu jadi rukun itu menjaharkan supaya kedengaran. Sebenarnya bukan menjaharkan ya, itu namanya tafsir. Kalau jaharkan suara ya, kedengaran suaranya. Maksudnya kelupaan melafalkan, cuman di batin misalnya. Itu bagaimana? Ya berarti dianggap belum baca Al-Fatihah. Kalau belum baca Al-Fatihah berarti bagaimana? Ini sama kasusnya. Entah karena di batin, entah karena memang belum baca sama sekali, kasusnya sama. Kalau sudah di rakaat kedua atau sudah di rakaat ketiga dan kita ingat rakaat kedua belum kebaca, berarti kita anggap rakaat kedua itu skip, hilang. Jadi kayak nambah 1 rakaat lagi karena rakaat yang lupa itu tidak dianggap. Itu yang rakaat yang, atau kalau misalnya begini, rakaat pertama nih Al-Fatihah udah beres ya, tapi mungkin di batin atau mungkin kelupaan. Kemudian kita sudah terlanjur ruku. Baru ingat, oh iya tadi saya belum Al-Fatihah, malah langsung baca surat pendek misalnya. Itu bagaimana? Maka kita langsung berdiri lagi untuk membaca Al-Fatihah lagi, dan rukuk lagi, dan i'tidal lagi. Itu kalau masih dalam rakaat yang sama. Tetapi kalau sudah terjeda
oleh rokaat berikutnya sudah terlanjur dapat 1 rokaat dan sudah masuk ke rokaat berikutnya baca Fatihah lagi, maka dianggap rokaat pertama itu hilang. Rokaat yang kita lupa itu hilang. Nah, itu teknisnya. Jadi tidak langsung batal pada saat itu juga, tetapi kurang lebih seperti itu teknisnya. Hilang rokaat yang itu tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat. Itu aja sih, Pak. Insya Allah bisa ditangkap untuk yang ini ya. Baik, Ustaz. Ya, terus yang terakhir adalah takbir ketika Idul Fitri. Yang disebut takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram hanya takbir pertama saja, Pak. Sedangkan takbir yang 7 itu hukumnya sunnah. Dan memang di dalam Idul Fitri itu nanti ulama beda-beda tuh. Ada yang bilang 8 karena pertama takbiratul ihram dulu, yang 7 adalah takbir sunnah tadi. Ada yang bilang enggak, 7 doang, 1 takbiratul ihram, 6 takbir sunnah tadi. Ini berbeda-beda pendapat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu memang 8, 1 takbiratul ihram, habis takbiratul ihram kita baca doa iftitah dulu, ya Allahu Akbar kabiro atau Allahumma ba'id baini dan sebagainya. Setelah itu baru takbir yang 7 itu. Takbiratul ihram, doa iftitah, takbir yang 7 subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, takbir lagi. Nah, ini kayaknya perlu untuk insya Allah di Ustadz Ajib sudah ada ya doa atau teknis sholat id ini, karena memang kayaknya nih kurang tahu juga, tapi semoga tidak, kayaknya sholat idnya di rumah masing-masing gitu, dan memang masih disyariatkan untuk kita sholat id di rumah masing-masing sebenarnya. Tapi ya itu ya Pak ya, takbiratul ihram hanya yang pertama saja. Sedangkan yang 7 tadi itu takbir yang hukumnya sunnah saja. Allahu a'lam bishawab. Jelas. Ya. Tapi mungkin ini satu pertanyaan lagi saja dari saya yang nggak mengganjal sedikit. Ini tambahan seperti tambahan pertanyaan Pak Samuan yang kedua. Nah, itu kan untuk kelupaan membaca zahar di Al-Fatihah di rakaat kedua. Gimana kalau misalkan berjamaah? Kan udah diwakilin sama imam gitu sepertinya. Itu jawabannya sudah gimana? Diwakili sama imam ya. Nah, ini masalah Al-Fatihah, bagaimana dengan makmum? Apakah makmum wajib baca atau tidak dan lain sebagainya? Ya insya Allah kita akan bahas saja nanti lebih panjang, lebih jelas di bagian Al-Fatihah gitu. Karena kita memang masih sampai takbiratul ihram belum, iftitah belum, ta'awud belum, ada Al-Fatihah, dan ya insya Allah masih panjang. Semoga semuanya masih istiqomah dan semoga kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan praktek sholat ini dari takbir sampai salam. Semoga. Jadi mohon sabar sebentar untuk kita pending ke Al-Fatihah nanti. Ya. Ada sih pertanyaan di chat, mungkin satu lagi. Ini saya apakah antum berkenan atau? Ya monggo, kalau waktunya masih memungkinkan silahkan. Oke. Satu lagi aja saja. Mohon diperjelas nih pertanyaan dari Ahmad Lukman. Mohon diperjelas apakah kalau niat dengan hanya mengucapkan misalnya saya niat sholat subuh imamillah atau makmum secara imam atau makmum apakah sudah cukup? Terus kalau wudhu niatnya niat saya wudhu untuk mensucikan diri saya dari hadas kecil lillahi ta'ala, apakah sudah cukup dengan bahasa Indonesia? Ya. Untuk mentakkid saja ini. Sudah cukup gitu ya. Tapi yang paling penting di dalam hati dan dilakukan bersamaan dengan, kalau wudhu dilakukan dengan bersamaan dengan mengusap kepala, membasuh wajah. Kalau sholat dilakukan ketika takbiratul ihram, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Arab, sama saja. Tidak ada fadilah atau tidak ada keutamaan bahasa Arab dibanding yang lain. Enggak dikatakan kalau pakai bahasa Arab dapat sunnah, kalau bahasa Jawa sunnahnya dikit lah. Enggak, sama. Karena yang paling penting adalah kita sendiri ini mungkin bahasanya ngeh. Kita ngeh apa yang kita lakukan. Kamu ngapain sih? Saya melakukan ini. Itu dalam hati itu sudah terbesit itu. Cukup itu saja. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin tak sadar nih kita panjang lebar membahas hanya baru takbiratul ihram saja sudah melewati waktu. Gitu saat kita waktunya sampai jam 6, mungkin hanya ini saja yang akan kita sampaikan kepada para pemirsa untuk kajian tentang tema sholat ini saja. Ya, insya Allah. Tapi untuk para hadirin sekalian jangan beranjak dulu dari tempat duduknya, karena setelah ini langsung akan ada kajian dari Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dengan tema insya Allah makanan haram dalam syariat, kalau tidak salah. Jadi jangan beranjak dulu, tetap stay tune di Zoom ini, di ID ini, di tempat yang sama. Insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Ahmad Sarwat dan dimoderatori oleh Ustadz Wildan LC. Sudah hadir bahkan beliau.
Oh, bahkan Ustadz Sarwan sudah hadir di sini, Masya Allah. Mungkin kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi sudah hadir, sudah melihat dua orang ustadz kita yang ganteng-ganteng ini kalau itu. Oke. Jadi setelah ini Antum akan mengisi kajian dan insya Allah siap ya Ustadz ya? Ya, insya Allah. Oke, toyib. Jadi konsep makanan haram dalam syariat akan dimoderatori oleh Ustadz Wildan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, Ahmad Huzaifa dan Ustadz Akil. Jazakallahu khairan Ustadz Akil. Nah, insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Wildan. Kepada beliau kami persilahkan.